Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu kalian lagi. Jangan bosan-bosan ya, kita masih ada di materi yang sama terus, garis dan sudut, karena memang ini materinya banyak sekali. Tapi tenang saja, pokok bahasan atau namanya sub materinya beda kok untuk kali ini. Kalau kemarin kan kita bahas tentang garis. Nah, kali ini kita mau bahas tentang sudut. Nah, kalau sudut ini, jadi dia merupakan dasar-dasar dari geometri. Tapi sudut ini juga merupakan dasar-dasar dari materi-materi yang ada di fisika. Di matematika juga ada nanti di trigonometri. Jadi mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik, karena memang kalau matematika itu harus dipahami ya. Dipahami caranya, dipahami step-stepnya. Dan jangan lupa kalau matematika itu dia bertingkat. Ketika kamu nggak bisa di tingkat 1, untuk ke tingkat 2-nya itu sebenarnya kamu perlu tingkat 1. Jadi diusahakan di tingkat 1-nya kamu harus bisa dulu. Kalian harus bisa dulu gitu ya. Nah, jadi di sini ada sudut. Sudut itu apa sih? Nah, di sini ada ini namanya titik sudut. Ini namanya titik sudut. Nah, sudut ini dia bisa dikatakan sudut ketika dia diapit oleh dua sinar garis. Nah, di sini ada sinar garis PA dan sinar garis PB gitu. Nah, jadi kalau sudut ini dibentuk dari dua buah sinar garis. Nah, kemarin kan waktu kita di materi garis kan kita sudah belajar bedanya garis, ruas garis, dan sinar garis. Nah, kalau di sudut ini dia bisa terbentuk dari dua buah sinar garis gitu. Nah, selanjutnya, tahukah kamu sebenarnya aplikasi sudut itu apa? Nah, ternyata di MotoGP itu ada aplikasi sudut loh. Nah, di sini kenapa pembalap-pembalap ini bisa miring sampai sebegitunya tapi dia nggak jatuh. Nah, itu aplikasi dari sudut juga. Jadi mekanik dari yang merancang motor balap ini dan pembalapnya ini juga dia memahami sudut. Misalkan kayak mekaniknya ini, dia sudah memperkirakan di kemiringan berapa si motor ini bisa tetap bertahan dan melaju bisa paling cepat. Nah, seperti itu. Terus di pembalap ini dia juga bisa memperhitungkan, oh aku miringnya sekian supaya aku bisa mempertahankan posisi supaya tidak jatuh, tapi aku bisa melaju dengan lebih cepat. Nah, seperti itu. Itu juga aplikasi dari sudut. Nah, nggak cuma di situ aja aplikasi dari sudut. Jadi ada menghitung tinggi benda, nanti juga memakai aplikasi dari sudut. Terus kemiringan bidang untuk memudahkan kerja, nanti kalian di sains ada bidang miring, ada dan materi-materi pesawat sederhana mungkin ya Ibu kurang paham, nanti di situ ada sudut-sudut juga. Jadi mudah-mudahan kalian paham di materi ini ya. Terus juga keindahan dan kekuatan bangunan. Nah, ini nanti juga mengukur misalkan pemasangan keramik, berdirinya tembok ketika nggak diukur kemiringannya atau seberapa tegak lurusnya itu, kalau nggak diukur nanti jadi miring temboknya kan, nanti jadi tidak indah bangunannya. Terus ada juga sudut untuk kekuatan suatu benda. Nah, nanti di sains kalian akan ketemu nanti di sudut-sudut itu. Nah, lanjut ke penamaan sudut. Jadi di sini kan ada sudut.
Nah, sudut ini namanya sudut ABC, sudut CBA, sudut B. Jadi sama ya, bisa dibilang sudut ABC, bisa dibilang sudut CBA, bisa dibilang sudut B. Nah, ini simbol ini itu artinya sudut ya, dibacanya sudut. Jadi sudut ABC atau sudut CBA atau sudut B gitu ya. Nah, terus penamaan gampang kan? Nah, terus selanjutnya gimana caranya kita mau menghitung sudut? Nah, di sini ada, di buku kalian juga ada. Jadi, untuk menghitung sudut, kalian memerlukan yang namanya busur derajat. Nah, ini ada gambarnya busur derajat kan? Nah, ini dia sedang mengukur sudut yang tegak lurus, yaitu 90 derajat. Atau supaya lebih jelas lagi, ini Ibu ada videonya juga. Sebentar ya. Nah, ini videonya. Sebentar. Nah, ini videonya. Jadi itu ada 0 derajat, iya itu 180 ada 0 derajat. Kemudian cara menghitungnya itu titik sudutnya diletakkan di, nah itu pusatnya busurnya. Nah, itu harus pas dengan garis 180 dan nolnya ya, segaris yang bawahnya itu. Nah, itu dilihat itu kan 60 derajat. Nah, jadi ukurannya adalah 60 derajat. Ke materi selanjutnya. Jenis-jenis sudut. Jadi tadi kan di busur itu kan, kalau di busur ini tadi, bentar. Nah, itu kan ada 0 derajat. Ada, ini Ibu perbesar. Nih, di busur kan ada 0, 10, 20, 30, 40 yang merah ya, angka-angka yang merah ini dilihat. Nah, itu merupakan ukurannya. Nah, kalau di jenis-jenis sudut, nah ini di jenis-jenis sudut, nah dikatakan sudut lancip ketika suatu sudut tersebut ukurannya di antara 0 dan 90 derajat gitu. Nah, yang kedua dikatakan sudut tumpul ketika dia ukurannya di antara 90 derajat dan 180 derajat. Selanjutnya, dikatakan sudut lurus ketika dia berupa garis lurus. Nah, ini berupa garis lurus dan ukurannya itu 180 derajat. Pas 180 derajat ya. Kalau siku-siku yang ini siku-siku, dia ukurannya pas 90 derajat yang ini ya. Nah, ini. Yang ini. Nah, itu jenis-jenis sudut. Nah, sekian dulu dari Ibu. Semoga kalian tetap semangat terus ya belajarnya walaupun di rumah. Jangan bosan-bosan ya. Nah, sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.